Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurjana, NIM 30701900079. Di sini saya akan menyampaikan sebuah video terkait biografi G.L. Watt dan teori tentang watak dan temperamen, yang dimana tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 2020 mata kuliah Psikologi Kepribadian yang diampu oleh Ibu Retno Anggraini. Sebelumnya, teman saya sudah menjelaskan mengenai biografi dari G.L. Watt dan teori tentang watak. Dan kali ini saya akan melanjutkan dari penjelasan teman saya sebelumnya mengenai teori watak, yaitu mengenai bagian dari bagian struktur busur refleks. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian 3, yaitu stadium 3 yang disebut sebagai lead vehicle yang diberikan lambang L, di mana ini merupakan sebuah kecakapan untuk menjalankan pengolahan dan pertimbangan dalam perbuatan. Bisa mengetahui apakah masalah ada pada apakah individu dapat merealisasikan apa yang harusnya diolah dan dipertimbangkan itu. Maka dari itu bisa semuanya dijelaskan dari mengenai masing-masing stadium bisa digambarkan seperti tabel atau bagan berikut ini, yaitu tentang busur refleks 3 stadia tingkah laku oleh Watt. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagan 8, yaitu tentang busur refleks 3 stadia tingkah laku sebagai berikut. Pada bagan atau bagian 8 ya, merupakan busur refleks 3 stadia tingkah laku. Nah, pada panah yang agak menunjukkan miring tapi serong ke atas, ada keterangan di atasnya adalah emphinadlicate atau disingkat dengan huruf E, merupakan suatu kepekaan terhadap perasaan-perasaan tinggi atau empiphidelicate yang diberikan lambang E. Kemudian ada tribes vahicate atau TR, merupakan suatu kepekaan terhadap perasaan-perasaan instiktif atau kemudian ada tanda panah yang menunjukkan lurus ke atas ya. Di sana ada keterangan retention vahicate atau R. Ini merupakan suatu retensi atau proses pengiringan dari stadium 1. Di sini kita bisa melihat apakah tingkah laku selanjutnya itu dipengaruhi oleh pengalaman atau akan ada orang yang menyampaikan kesan-kesan ini dalam waktu yang lama dan ada yang tidak. Jadi ketika pengalaman-pengalaman ini mempengaruhi tingkah laku ya, ada yang menyampaikan kesan-kesannya itu dalam waktu yang lama dan ada yang menyampaikan hanya dalam waktu ada atau tidaknya. Kemudian
di bawahnya ada keterangan introspeksi aktifat atau IA merupakan suatu pengolahan kesan-kesan untuk kecakapan jiwa. Nah, ini menunjukkan bahwa kesannya hanya mencakup pada jiwa saja. Kemudian di panah ke bawah ini ada late vehicle atau disingkat dengan huruf L. Nah, ini merupakan suatu kecakapan untuk menjalankan pengolahan dan pertimbangan dalam perbuatan. Masalahnya ada pada apakah individu dapat merealisasikan yang diolah atau dipertimbangkan itu. Terkadang ada individu yang bisa merealisasikan, ada yang tidak bisa karena mungkin ketika ada pengolahan pada pertimbangan itu kurang maksimal dalam perbuatannya begitu. Itu tadi adalah penjelasan mengenai bagian 8 ya, busur refleks 3 stadia tingkah laku. Dengan menggunakan 4 dasar kategori dapat dilakukan kontomisasi, yaitu 2x2x2x2 atau dengan 16 tipe manusia, dimana ini ada hubungannya dan dari perbandingan keempat dasar komponen tadi. Keempat komponen dasar ini merupakan sebuah kepribadian dari manusia. Jadi komponen dominan saja tidak cukup untuk menentukan suatu kepribadian pada manusia, tetapi kita harus menggunakan keempat komponen ini bersama-sama membentuk suatu kepribadian. Ketika 4 komponen ini disatukan, maka akan muncul sebuah kepribadian dalam diri manusia. Seperti pada tabel 15 ini ada ikhtisar tipe-tipe manusia menurut Elward. Seperti berikut ini. Berikut adalah tabel 15 ikhtisar tipe-tipe manusia menurut Elward. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa tipe nomor 1 itu menunjukkan bahwa kecakapan menerima kesan-kesan kepekaan terhadap rangsangan atau ED menunjukkan positif. Kemudian retensi atau R merupakan proses pengalaman yang dipengaruhi oleh tingkah laku menunjukkan positif. Kemudian IA atau pengolahan kesan untuk kecakapan jiwa menunjukkan positif, dan L kecakapan untuk menjalankan pengolahan dan pertimbangan menunjukkan positif. Yang kedua adalah tipe manusia yang kecakapan menerima kesan dan kepekaan terhadap merangsangnya menunjukkan positif. Kemudian retensinya menunjukkan positif, pengolahan kesannya menunjukkan positif, dan kecakapan untuk menjalankan pengolahan dan pertimbangannya menunjukkan negatif. Kemudian ada tipe manusia nomor 3, yaitu kecakapan menerima kesannya menunjukkan positif, tetapi retensinya juga menunjukkan positif, tetapi untuk pengolahan kesan untuk kecakapan jiwanya menunjukkan negatif. Selanjutnya ada kecakapan untuk menjalankan pengolahan dan pertimbangannya menunjukkan positif. Kemudian ada tipe manusia seperti nomor 4, yaitu kecakapan menerima kesannya menunjukkan positif, retensinya juga menunjukkan positif, pengolahan kesan untuk kecakapan jiwanya menunjukkan negatif. Kemudian ada kecakapan untuk menjalankan pengolahan dan pertimbangan, yaitu negatif. Kemudian ada tipe kepribadian atau tipe-tipe manusia seperti nomor 5. Kecakapan menerima kesan-kesannya menunjukkan positif, retensinya menunjukkan negatif. Kemudian pengolahan kesan untuk kecakapan jiwa menunjukkan negatif, dan kecakapan untuk menjalankan pengolahan dan pertimbangannya menunjukkan positif.
Kemudian ada nomor 6, itu kecakapan menerima kesannya, kepekaan terhadap rangsangan menunjukkan positif, retensinya menunjukkan negatif, pengolahan kesan untuk kecakapan jiwa menunjukkan positif, dan kecakapan untuk menjalankan pengolahan dan pertimbangan menunjukkan negatif. Kemudian ada nomor 7, kecakapan menerima kesan-kesan kepekaan terhadap rangsangan menunjukkan positif, retensi menunjukkan negatif, pengolahan kesan untuk kecakapan jiwa menunjukkan negatif, dan kecakapan untuk menjalankan pengolahan dan pertimbangan menunjukkan positif. Kemudian ada tipe-tipe manusia seperti nomor 8, kecakapan menerima kesan-kesan kepekaan terhadap rangsangan menunjukkan positif. Kemudian ada retensinya menunjukkan negatif, pengolahan kesan untuk kecakapan jiwa menunjukkan negatif, dan kecakapan untuk menjalankan pengolahan dan pertimbangan menunjukkan negatif juga. Kemudian ada nomor 9, kecakapan menerima kesan-kesan kepekaan terhadap rangsangan menunjukkan negatif. Kemudian ada retensi menunjukkan positif, pengolahan kesan-kesan untuk kecakapan jiwa menunjukkan positif, dan kecakapan untuk menjalankan pengolahan dan pertimbangan menunjukkan negatif positif juga. Selanjutnya ada nomor 10, kecakapan menerima kesan-kesan kepekaan terhadap rangsangan menunjukkan negatif. Kemudian ada retensi atau proses pengalaman yang dipengaruhi tingkah laku menunjukkan positif, pengolahan kesan-kesan untuk kecakapan jiwa menunjukkan positif juga. Kemudian ada nomor 11, kecakapan menerima kesan-kesan kepekaan terhadap rangsangan menunjukkan negatif. Kemudian ada retensi menunjukkan positif, pengolahan kesan-kesan untuk kecakapan jiwa menunjukkan negatif, dan kecakapan untuk menjalankan pengolahan dan pertimbangan menunjukkan positif. Nomor 12, kecakapan menerima kesan-kesan kepekaan terhadap rangsangan menunjukkan negatif, retensi proses pengalaman yang dipengaruhi oleh tingkah laku menunjukkan positif. Kemudian ada pengolahan kesan-kesan untuk kecakapan jiwa menunjukkan negatif, dan kecakapan untuk menjalankan pengolahan dan pertimbangan menunjukkan negatif. Kemudian ada tipe manusia seperti nomor 13, ini kecakapan menerima kesan-kesan kepekaan terhadap rangsangannya menunjukkan negatif, retensinya menunjukkan negatif juga. Kemudian pengolahan kesan-kesan untuk kecakapan jiwa menunjukkan positif, dan kecakapan untuk menjalankan pengolahan dan pertimbangan menunjukkan positif. Kemudian ada tipe manusia ya seperti nomor 14, kecakapan menerima kesan-kesan kepekaan terhadap rangsangan menunjukkan negatif. Kemudian ada retensinya menunjukkan negatif. Kemudian nomor 15, tipe manusia kecakapan menerima kesan-kesannya kepekaan terhadap rangsangannya menunjukkan negatif, retensi menunjukkan negatif, pengolahan kesan untuk kecakapan jiwa menunjukkan negatif, kecakapan untuk menjalankan pengolahan dan pertimbangan menunjukkan positif. Kemudian ada nomor 16, ini yang terakhir, semua dari elemen pada tipe atau komponennya seluruhnya menunjukkan negatif. Selanjutnya, Elwood juga menggunakan rumus dalam ilmu kimia untuk digunakan pada rumus bangun yang biasanya ini merupakan salah satu dari ilmu kimia untuk menggambarkan berbagai ragam kepribadian yang lebih jelas. Jadi ini hanya digunakan untuk menggambarkan kepribadian manusia, bukan patokan untuk menentukan kepribadian manusia itu seperti apa jika di rumus bangun ini. Kemudian angka-angka dalam rumus ini juga bukan berarti matematika mutlak seperti jika kita mengajarkan matematika di sekolah begitu.
bukan seperti itu, tetapi hanya digunakan untuk menggambarkan saja, yang dimana ini bersifat ilustratif dan mengandung arti komparatif. Dan ini harus benar-benar diingat begitu, karena suatu rumus tidak boleh salah dan harus kita ingat. Seperti jika kita pada sekolah dulu, ketika kita mengerjakan suatu bangun ruang, ketika harus mengerjakan berapa volume kubus, itu harus ditentukan dengan rumus begitu, seperti harus sisi ini dikali sisi ini dikali sisi ini, seperti itu. Yang dimana ini juga harus diingat, dan di dalam teori Elwood ini kita juga harus mengingatnya, seperti itu. Kemudian ada komponen dengan sifat atau kekuatan normal diberikan angka 10. Pada kisaran normal itu diberi angka 10, sedangkan yang lebih tinggi di atas normal begitu diberikan angka yang lebih dari 10. Kemudian jika ini menunjukkan sesuatu yang rendah di bawah normal, maka akan diberikan angka di bawah 10, sehingga kepribadian yang ideal ini dirumuskan sebagai berikut ini. Dari tabel ikhtisar tadi, Elwood juga menentukan atau menambahkan dua komponen lagi berupa besar kecilnya pendorong pada individu, di mana pada garis besarnya ini dapat dibedakan menjadi dua hal yang menggolongkan manusia ini seperti apa. Yang pertama adalah manusia-manusia dengan pendorongan yang besar. Kemudian yang kedua ada manusia-manusia dengan pendorongan yang kecil. Kita tahu bahwa jika manusia didorong oleh kekuatan yang begitu besar, maka bisa saja kepribadian yang baik atau memunculkan suatu tingkah laku yang baik akan begitu kuat juga. Ketika seseorang mendapatkan suatu dorongan yang kecil, maka tingkah laku yang dimunculkan juga kecil, seperti itu. Kemudian ada dua golongan yang didasarkan pada tinggi rendahnya taraf kombinasi pada komponen-komponen. Ini dibagi menjadi dua golongan lagi seperti tadi, tetapi ini manusia-manusia yang digolongkan dengan taraf yang tinggi. Kemudian yang kedua ada manusia yang digolongkan dengan taraf-taraf yang rendah. Dengan adanya pembentukan tadi, ada 16 tipe pada manusia. Dengan demikian, maka bisa saja kepribadian manusia itu terbentuk dari 64 golongan pada manusia, seperti itu. Berikutnya adalah bagian dari kepribadian yang ideal menggunakan rumus yang berikut. Retensi menunjukkan 10, kemudian menghasilkan retensi 10 juga. Kemudian ada kepekaan terhadap perasaan mental state atau TR menunjukkan 10. Kemudian menghasilkan retensi atau R10, dan ketika retensi 10 di atas dan retensi 10 di bawah ini, ketika dua retensi ini digabungkan, maka akan menghasilkan pengolahan kesan-kesan untuk kejiwaan bernilai 10 dan menghasilkan kecakapan untuk menjalankan pengolahan dan pertimbangan atau L
berupa angka 10 juga. Selanjutnya adalah kepribadian yang digambarkan pada bagian berikut ini, tetapi ini bisa dikatakan menyimpang dari komposisi ideal, tetapi masih bisa selaras begitu. Dibagi menjadi dua, yaitu kepribadian bertaraf tinggi dan kepribadian bertaraf rendah. Berikut adalah contoh dari kepribadian atau bagan dari kepribadian bertaraf tinggi. Kemudian ada kepribadian yang bertaraf tinggi. Berikut adalah rumusnya ya. Itu menunjukkan kepekaan terhadap perasaan tinggi. Ada pada angka 18 yang kemudian menghasilkan retensi 16. Sedangkan untuk TR-nya yaitu kepekaan terhadap perasaan instinsif menunjukkan angka 17 dan menghasilkan retensi 17 pula. Retensi 16 dan retensi 17 ketika digabungkan akan menghasilkan pengolahan kesan-kesan untuk kecakapan jiwa berupa 18 dan outputnya yaitu kecakapan untuk menjalankan pengolahan dan pertimbangan yaitu L berupa 16. Berikut adalah bagan dari kepribadian bertaraf rendah. Ada kepribadian yang bertaraf rendah, ini rumusnya yaitu kecakapan terhadap perasaan tinggi menunjukkan angka 7 dan menghasilkan retensi 5. Kemudian ada TR yaitu kepekaan terhadap perasaan instinsif menunjukkan angka 8 menghasilkan retensi 6. Nah, retensi 5 dan 6 ini ketika digabungkan menjadi IA atau pengolahan kesan-kesan untuk kecakapan jiwa menunjukkan angka 6. Dan outputnya yaitu menghasilkan L kecakapan untuk menjalankan pengolahan dan pertimbangan berupa angka 4. Elwood menyimpulkan berdasarkan pengalamannya bahwa kenyataannya justru banyak dari komponen-komponen yang tidak selaras yang ada pada manusia seperti itu. Berikut adalah rumus yang menggambarkan orang-orang yang mengalami gangguan mental. Contohnya bagan golongan yang masuk pada paranoid sebagai berikut ini. Dan ini adalah rumus terakhir yaitu mengenai golongan paranoid sebagai berikut ya. E merupakan kepekaan terhadap perasaan tinggi, ini menunjukkan angka 20 dan menghasilkan retensi berupa proses pengalaman yang dipengaruhi oleh tingkah laku berupa 25 dan TR kepekaan terhadap perasaan instinsif yaitu 22 menghasilkan retensi 30. Nah, retensi 25 dan 30 ini ketika digabungkan akan menghasilkan IA yaitu pengolahan kesan-kesan untuk kecakapan jiwanya berupa 14 dan menghasilkan L yaitu kecakapan untuk menjalankan pengolahan dan pertimbangan berupa 20. Seperti itu. Kesan-kesan yang menyolok berhubungan dengan dorongan instinktif yang luar biasa tinggi dan perbuatan juga dengan kuatnya menjelma menjadi hal tersebut. Yang kedua adalah temperamen. Temperamen merupakan konstitusi psikis yang berhubungan dengan konstitusi jasmani atau keturunan. Jadi temperamen ini didasarkan pada keturunan dari orang tua seperti itu. Tapi keturunan juga menjadi dasar yang memainkan peran penting. Kemudian ada juga temperamen yang dipengaruhi oleh pendidikan, seperti ketika kita mengenyam dunia pendidikan sekolah seperti itu, maka temperamen kita juga akan bisa dipengaruhi oleh itu. Kemudian yang
Selanjutnya adalah temperamen yang dipengaruhi oleh lingkungan, yang bisa dikatakan dengan tidak ada. Selanjutnya ada biotonus atau tegangan hidup, kekuatan hidup, dan tegangan energi. Sangat berhubungan erat dengan temperamen menurut Elwood. Kecepatan dan kekuatan kegiatan hidup diatur oleh intensitas dan irama hidup kita. Jadi kecepatan dan ketepatan dalam temperamen diri kita itu ditentukan oleh intensitas dalam hidup kita dan irama hidup kita begitu. Seperti mungkin ketika kita mengalami penurunan, dalam artian kita sedang dalam keadaan down, maka temperamen kita juga ikut merendah seperti itu. Jika kita dalam masa juga temperamen kita akan naik seperti itu. Kemudian ada biotonus, ada pada diri seseorang secara konstan selama hidup kita. Tadi bisa dikatakan bahwa biotonus itu ada di dalam diri kita selamanya ketika kita hidup. Makanya biotonus ini sangat mempengaruhi temperamen kita seperti itu. Tergantung pada konstelasi hormon-hormon, biotonus tergantung pada kejiwaan berupa temperamen, yaitu ada intensitas dan tempo hidup. Yang kedua ada perasaan-perasaan vital yang menyertai suasana perasaan atau stimulus pada individu. Allah juga membedakan 3 macam temperamen. Pembedaannya bersifat kuantitatif berdasarkan kuat dan lemahnya biotonus, yaitu temperamen sanguinis dan hipomanis dengan biotonus kuat. Kemudian ada temperamen melankolis atau depresif dengan biotonus lemah. Yang ketiga ada temperamen biasa atau normal dengan biotonus sedang. Pada karya awal ini kita banyak memberikan gambaran tentang betapa rumitnya kepribadian pada diri manusia. Karena kepribadian manusia ini dia pandang dari berbagai sudut dan pendekatan yang ada pada dasarnya, dari tipologis sampai pada hasil yang menunjukkan kemiripan dengan pendekatan pensifatan pada manusia seperti itu. Dari karya Elwood ini kita bisa mengetahui bahwasanya gambaran tentang kepribadian manusia itu sangatlah rumit begitu. Jadi kepribadian manusia tidak bisa ditentukan dalam hanya satu proses ataupun 2 proses, tetapi membutuhkan banyak proses. Kemudian dari kepribadian manusia oleh Elwood ini sendiri dipandang dari berbagai sudut dan berbagai hal. Jadi yang disampaikan Elwood ini memang begitu banyak, tapi dalam sudut pandang yang berbeda-beda. Kemudian tetap didasarkan pada tipologis yang lalu atau yang lama, sampai pada hasilnya ini menunjukkan adanya pendekatan pada pensifatan pada manusia. Banyak dari teori Elwood yang menyempurnakan atau Elwood ini membedakan antara kepribadian dari tokoh-tokoh yang lain seperti itu. Walaupun hasilnya tetap pada pendekatan pensifatan pada manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga sudah menonton. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan
Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, entah tutur kata ataupun penjelasan yang saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.